Masih ingat kan pelajaran kemarin apa? Masih. Tentang Benda-benda di sekitar kita. benda-benda di sekitar kita. Kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang benda-benda di sekitar kita. Saya akan bacakan, anak-anak menirukan. Siapkan teksnya, di buku ada. Siap? Siap. Benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan buku benda bukan benda? Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruangan. Cahaya dan panas tidak menempati ruangan. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ya, jadi itulah tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, di sini benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda mati dan benda hidup. Benda hidup tadi apa saja? Hewan, manusia, tumbuhan. Benda mati? Gelas, batu, buku, meja, kursi, lemari, papan tulis, dan sebagainya. Lah, mengapa kalau cahaya dan panas tidak termasuk benda? Karena tidak menempati ruangan dan tidak bisa diukur. Lah, dinamakan benda itu kan apa? Menempati ruangan dan mempunyai massa. Massa itu apa toh? Massa itu berat. Massa itu berat. Nah, berat nggak bisa ditimbang. Jadi yang namanya benda adalah apa? Ayo tadi di buku. Benda adalah di buku ada. Benda adalah suatu apa tadi? Di situ ada. Ayo. Yang menempati ruang dan mempunyai Yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi itu tentang benda. Di sekitar kelas ini, di sekitar kita ini banyak benda-benda mati. Benda hidup juga ada. Siapa? Kita. Kita ini benda hidup. Jelas? Jelas. Nah, dari pembacaan tadi dan apa yang saya jelaskan tadi, adakah pertanyaan?
Siapa menjawab? Ya. Meja, kursi, lemari, deskrip, tempat sampah, dan sebagainya. Ya, meja, kursi, lemari, tempat sampah, deskrip, tasmu termasuk benda mati. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silent. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati apa? Manusia, hewan, terus tumbuhan dan buku menempati apa? Nah, ini yang ditanyakan tentang menempati apa. Tadi sudah dijelaskan. Yang namanya benda itu menempati apa? Ada yang mau jawab? Mudah sekali, ya. Manusia, tumbuhan, hewan, dan buku menempati ruangan. Menempati ruangan. Jelas? Ada yang mau bertanya lagi? Dimas? Bagaimana cara membedakan benda hidup atau mati? Bagaimana cara membedakan benda hidup dan benda mati? Ini suatu pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara membedakan benda hidup dan benda mati? Saya benda hidup. Saya bisa bergerak sini. Saya bisa berjalan ke sini. Saya bisa berpindah-pindah. Nah, kalau benda mati, apakah bisa berpindah-pindah? Tidak. Nah, dari pertanyaan Dimas, adakah yang mau menjawab? Ya, Alhamdulillah. Hidup dapat bergerak sendiri. Kalau benda mati tidak dapat bergerak sendiri. Ya, kalau benda hidup dapat bergerak sendiri, kalau benda mati tidak dapat bergerak sendiri. Bisa bergerak benda mati itu digerakkan yang hidup. Misalnya meja, meja ini dipindah, misalnya bergerak. Potongan, itu namanya dipindah, bukan bergerak sendiri. Masih ada pertanyaan? Ya. Apa saja benda hidup? Apa saja benda hidup tadi di buku sudah saya jelaskan sudah. Contohnya tadi sudah. Siapa jawab? Dimas. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah tentang benda di sekitar kita. Jelas? Yes. Masih ada pertanyaan? Yes. Tidak. Dong? Dong. Dong? Dong. Belum? Dong. Ayo. Jelas? Yes. Jelas? Belas? Yes. Ayo. Jadi jelas ya? Nah, sekarang kalau kita bicara tentang benda, tentu kita di mana-mana akan ketemu dengan benda, apapun benda itu.